Shalom teman-teman, kiranya kasih Allah Bapa tercurah atasmu berlimpah-limpah. Saat ini kita memasuki tahun transformasi 2025 yang mengandung makna transformasi batin dan moral sebagaimana dilandasi dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Transformasi adalah proses yang berjalan terus secara berkelanjutan dari dalam diri keluar, yakni perilaku etis yang setia dan tidak menyimpang dari kehendak Allah. Dengan pertolongan Roh Kudus, pertobatan dimulai dari sisi batiniah yang melahirkan perubahan di sisi lahiriah dalam diri individu jemaat. Ibarat ulat yang berubah dalam kepompong, lalu bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, demikian juga individu jemaat gereja HKBP memperbaharui janji, karakter, kultur, dan kemampuannya serta bertransformasi menjadi jemaat yang misioner. Seorang murid Kristus dan pelaku firman yang menjadi berkat bagi dunia. Setelah edisi Seraphim Media tentang menjalani hidup baru bersama Kristus, bersama Mang Pendeta Toga Torop di episode yang lalu, yuk sekali lagi kita refleksikan bagaimana mengenal Allah sebagai Bapa. Tahukah kamu, kalau Allah mau kita mengenal Dia sebagai Bapa, supaya kita memiliki persekutuan yang intim dengannya. Bapa dalam bahasa Ibrani disebut Abah, berarti sumber. Allah sebagai sumber yang menginginkan kita terhubung dengan Dia, agar kita menikmati kasih-Nya, kebaikannya, dan mengetahui rancangannya. Tetapi ada beberapa hal yang menghalangi kita anak-anaknya untuk memiliki persekutuan yang intim dengan Bapa. Mengapa kita tidak dapat mengalami persekutuan dengan Allah sebagai Bapa? Setidaknya ada dua hal yang menjadi halangan bagi persekutuan ini. Yang pertama, daya tarik dunia. Dunia dengan berbagai macam cara berusaha menarik kita dari persekutuan yang intim dengan Allah Bapa. Dunia menawarkan keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Dalam kisah anak yang hilang di Injil Lukas pasal yang ke-15, anak yang bungsu menuntut warisan dari ayahnya karena daya tarik dunia. Si bungsu meminta bagian harta milik keluarga yang menjadi haknya. Dan sesudah ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka, anak bungsu itu menjual seluruh bagian lalu pergi ke negeri yang jauh, di mana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Alkitab juga mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Daya tarik yang dapat merusak persekutuan kita dengan Bapa diantaranya adalah, pertama, spirit independent. Tidak mau diarahkan dan dipimpin oleh otoritas, hidup menuruti kemauannya sendiri, merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Yang kedua, spirit pesta pora. Hidup menuruti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup dapat membuat seseorang mengorbankan persekutuan intimnya dengan Bapa. Kedua, persepsi yang salah tentang Allah sebagai Bapa. Banyak orang tidak bisa menikmati persekutuan yang intim dengan Allah Bapa karena mereka punya gambaran yang buruk tentang sebutan Bapa yang ditunjukkan kepada Allah. Mengapa? Karena kita menyamakan perilaku Bapa jasmani yang salah dengan Bapa sorgawi. Ketika seseorang berdoa kepada Allah dengan sebutan Bapa, maka yang terbayangkan dalam benak pikiran adalah Bapa jasmaninya yang tidak memiliki hubungan yang baik atau bermasalah dengan dirinya sendiri sebagai anak. Apa saja perilaku Bapa jasmani yang salah? Pertama, tidak berkomitmen. Bapa lahiriah yang tidak menepati janji, tidak tegas, tidak menjadi teladan yang baik, dan bercerai. Kemudian, otorita. Bapa lahiriah yang disiplin yang salah, kata-kata yang kasar, memukul dengan amarah, dan kasih dengan syarat. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengalami pemulihan persekutuan dengan Allah sebagai Bapa? Ada beberapa langkah yang dapat kita tempuh. Pertama, kita perlu memiliki kesadaran, menyadari bahwa selama ini memiliki persepsi yang salah tentang Allah dan terpikat oleh daya tarik dunia. Yang kedua, kita perlu berbalik kembali kepada Allah dengan rendah hati, serta membuang semua persepsi yang salah tentang Bapa sorgawi kita. Kemudian terima pemulihan, membuka hati kita untuk menerima pemulihan dari Allah, yaitu diampuni segala kesalahan kita, diterima kembali, dan diberi otoritas sebagai anak-anaknya. Allah yang kita sembah adalah pribadi yang rindu untuk memiliki hubungan yang erat dan intim dengan kita. Itulah sebabnya, dalam perikop hal berdoa di Matius 6 ayat yang ke-9, Yesus Kristus mengajar kita untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Adapun bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama pun gagal memahami kerinduan Allah ini, kecuali Daud yang mengerti dengan baik bahwa Allah adalah Bapa kita. Daya tarik dunia bisa membuat seorang murid Kristus menjauh dari hubungan yang erat dengan Bapa, karena dunia mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan apa saja tanpa Bapa.
Tetapi kita mengerti bahwa seharusnya memiliki sikap bahwa kita tidak mau atau tidak dapat melakukan apapun kalau tidak disertai Bapa. Salah satu cara iblis merusak hubungan kita dengan Bapa di sorga adalah dengan menimbulkan kesan bahwa Bapa atau ayah kita di dunia yang jauh dari sempurna adalah sama dengan Bapa kita yang di sorga. Kita harus senantiasa ingat bahwa Bapa sorgawi kita jauh lebih baik dari Bapa jasmani manapun di bumi ini. Allah yang kita sembah adalah Bapa yang sempurna. Perhatikanlah para ayah di dunia ini. Sekalipun mereka tidak sempurna, tidak ada yang membuat mereka bahagia kecuali anak-anak mereka percaya padanya. Perhatikanlah bahwa anak-anak yang paling ceria dan tidak takut beraktivitas adalah anak-anak yang tahu bahwa ayah mereka memperhatikan dan menjaga mereka. Anak berserah pada kekuatan bapa mereka, sekalipun ayahnya tidak sempurna. Seharusnya lebih kita percaya dan berserah kepada Bapa kita di sorga yang adalah sempurna. Tuhan meminta kita bertumbuh semakin dewasa, semakin menyerupai gambaran Kristus. Bapa di sorga juga meminta kita agar menjadi seperti anak-anak di hadapannya, yaitu seperti anak-anak berhati polos dan rindu untuk dekat dengan orang tuanya. Bapa kita di sorga adalah Bapa yang baik. Selain menyediakan apa yang kita butuhkan, Bapa juga mengajar kita bagaimana hidup sebagai anak-anaknya. Cara Dia mengajar kita kadang lembut dan terkadang juga tegas. Jadi, setelah pemahaman kita tentang Allah Bapa diluluskan, selanjutnya kita perlu menyadari kalau Allah mau memulihkan hati kita terlebih dulu sebelum membawa kita masuk ke dalam rencananya yang indah. Untuk menjelaskan lebih lengkap tentang pemulihan hati manusia, cek di video kami selanjutnya ya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Horas.